Oke, kita langsung aja bedah pertandingan yang satu ini. Ini bukan sekedar laga biasa loh, ini adalah ujian terakhir buat timnas Indonesia di babak final kualifikasi Piala Dunia. Dan lawannya bukan main-main, raksasa Asia, Arab Saudi di kandang mereka sendiri. Wah, tekanannya bakal ada di level paling tinggi. Yuk kita bongkar sama-sama, kira-kira apa yang bakal terjadi? Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya, pertanyaan besar yang ada di benak kita semua. Mampu nggak sih skuad Garuda kita ini bikin keajaiban di Jeddah? Jujur aja, meruntuhkan benteng pertahanan Arab Saudi di depan puluhan ribu supporter fanatik mereka, itu tantangan yang luar biasa besar. Coba kita lihat, seberapa besar sih peluangnya? Oke, pertama-tama kita mesti paham dulu nih konteksnya. Ini bukan lagi laga kualifikasi biasa. Ini udah masuk babak final, panggung paling elit di Asia, di mana nasib setiap tim bener-bener dipertaruhkan. Coba deh kalian bayangin, main tandang di King Abdullah Sports City, sebuah stadion raksasa yang bakal penuh sesak sama puluhan ribu supporter lawan yang super fanatik. Atmosfernya udah pasti bakal menekan banget. Di fase sekrusial ini, satu kesalahan kecil aja itu bisa berarti akhir dari mimpi Piala Dunia. Nggak ada lagi ruang buat coba-coba, karena setiap laga itu ya final. Sekarang kita coba bandingin kekuatan kedua tim. Ini bener-bener narasi klasik kan? David melawan Goliat. Tim underdog yang penuh semangat juang melawan raksasa yang udah sangat mapan dan punya segalanya. Kalau kita lihat perbandingan kekuatannya, perbedaannya kelihatan jelas banget. Indonesia punya senjata andalan yang udah terbukti, serangan balik yang cepat dan mematikan. Ditambah lagi, mentalitas sebagai underdog bikin kita main tanpa beban. Pengalaman di babak sebelumnya juga bikin pemain-pemain kunci kita makin matang. Di sisi lain, wow, Arab Saudi punya hampir segalanya. Kualitas individu pemainnya kelas dunia, rekor kandang mereka nyaris sempurna, dan jangan lupa, mereka dilatih oleh ahli taktik sekelas Roberto Mancini. Tapi, tentu aja setiap tim pasti punya kelemahan. Tantangan terbesar buat Indonesia adalah gimana caranya mengatasi tekanan mental dan fisik yang ekstrim selama 90 menit penuh. Kedalaman skuad kita juga bakal benar-benar diuji. Tapi, hey, Arab Saudi juga bukan tanpa celah. Kewajiban mereka untuk terus menyerang di kandang sendiri justru bisa membuka banyak ruang di lini belakang. Dan kalau mereka dibuat buntu, potensi frustrasi bisa muncul yang bikin mereka jadi rentan sama senjata andalan kita, serangan balik kilat. Oke, sekarang kita geser lebih dalam lagi. Kita lihat gimana kira-kira pertarungan ini bakal terjadi di atas lapangan. Karena disinilah duel-duel individu dan adu strategi bakal jadi penentu hasil akhirnya. Menurut saya ada 3 area kunci yang bakal menentukan jalannya pertandingan. Pertama, perang di lini tengah. Pertanyaannya, bisa nggak Ivar Jenner dan kawan-kawan jadi perusak ritme permainan Arab Saudi? Kedua, duel di sektor sayap. Ini bakal jadi adu lari dan adu skill antara misalnya Pratama Arhan melawan pemain sekelas Salem Aldosari. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling penting, efisiensi. Arab Saudi mungkin bakal nembak belasan kali, tapi Indonesia mungkin cuma bakal dapat 2 atau 3 peluang emas. Nah, momen-momen langka itulah yang harus dimanfaatkan dengan sempurna. Harus jadi gol. Perbedaan strategi ini kelihatan banget dari prediksi formasi kedua tim. Arab Saudi sebagai tuan rumah kayaknya bakal tampil super menyerang dengan formasi 4-3-3. Tujuannya jelas untuk mendominasi dari menit pertama. Nah, Indonesia di sisi lain diprediksi bakal merespons dengan formasi yang sangat rapat, 5-4-1. Artinya apa? Ya, intinya numpuk 5 back di belakang, bikin pertahanan serapet mungkin untuk menyerap tekanan, sambil berharap Rafael Strugic di depan bisa jadi target tunggal untuk serangan balik cepat. Jadi dengan semua analisis tadi, gimana dong strategi yang paling pas buat Indonesia dan apa aja skenario hasil yang paling mungkin terjadi? Yuk kita pecah satu persatu. Oke, jadi apa jalan yang paling realistis buat Indonesia untuk bisa dapat hasil? Jawabannya cuma satu, disiplin total di pertahanan. Menerapkan apa yang disebut blok rendah, yang artinya menjaga garis pertahanan sangat dalam, dekat dengan gawang sendiri. Tujuannya buat meredam gempuran lawan, lalu sabar. Tunggu satu momen yang tepat buat melancarkan serangan balik yang mematikan. Karena kalau kita coba main terbuka di kandang lawan sekelas Arab Saudi, wah, itu sama aja bunuh diri. Kita mulai dari skenario terbaik, skenario impian kita semua, hasil imbang 1-1. Untuk bisa dapat hasil ini, butuh pertahanan yang tampil tanpa celah sedikit pun selama 90 menit, butuh beberapa penyelamatan super krusial dari kiper, dan tentunya butuh satu serangan balik yang klinis banget sampai bisa jadi gol. Kalau kita bisa meraih 1 poin di Jeddah, itu rasanya udah kayak kemenangan, dan bakal jadi pencapaian yang sangat bersejarah.
Tapi kita juga harus realistis, ya kan? Skenario yang paling mungkin terjadi di atas kertas adalah kemenangan 2-0 untuk Arab Saudi. Kenapa? Karena pada akhirnya, kualitas individu pemain bintang mereka dan tekanan konstan yang mereka berikan, kemungkinan besar bakal bisa membongkar pertahanan kita. Meskipun saya yakin Garuda bakal kasih perlawanan yang sengit banget, kemenangan tuan rumah tetap jadi hasil yang paling masuk akal. Lalu, ada skenario pesimisnya. Ini adalah skenario mimpi buruk buat tim tamu manapun. Kebobolan gol cepat di menit-menit awal. Kalau itu sampai terjadi, tekanan dari puluhan ribu supporter dan gempuran tanpa henti dari pemain lawan bisa bikin mental tim kita runtuh. Nah, dalam situasi kayak gitu, kekalahan dengan skor yang lebih besar, misalnya 0-3, bisa jadi sebuah kemungkinan yang nyata. Tapi begini, pada akhirnya, apapun skor akhirnya nanti, kita harus lihat gambaran besarnya. Pertandingan melawan tim sekuat Arab Saudi ini adalah tolok ukur yang sesungguhnya. Laga ini bakal menunjukkan kepada kita semua sejauh mana sih timnas Garuda kita ini udah berkembang dan seberapa siap kita buat bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Jadi, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir. Apakah laga di Jeddah nanti akan menjadi malam di mana Indonesia menuliskan sebuah sejarah baru yang gemilang? Atau ini akan menjadi sebuah pelajaran berharga lainnya dalam perjalanan panjang kita menuju panggung dunia? Ya, hanya 90 menit di lapangan yang bisa menjawabnya.